kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Hai, apa kabar? Balik lagi nih di channel Bobo Endol seputar tour and travel, ya kan? Baik, kali ini kita akan ke Bali. Tapi perjalanannya lewat darat nih. Startnya mulai dari kota Cirebon. Bayangkan nih, total nggak sampai 300.000 dari Cirebon ke Bali, tapi perjalanan darat ya. Memang sih lama banget, tapi murahnya itu loh yang dicari, ya nggak? Baik, kita akan jalan-jalan ke Bali pastinya. Startnya kita mulai dari stasiun Perujakan. Dan tiketnya kita reserve di Traveloka tuh. Waktu itu kita cari di jam sore, jam 3 sore ya. Jam 3 sore dari stasiun Perujakan itu harganya sekitar 105 sampai dengan 108 ribu. Dua orang kita jadi sekitar 200-an deh ya. 200-an lebih lah ya, 220-an. Itu perjalanannya jam 3 sore, kita pakai kereta api Erlangga menuju ke Surabaya. Lumayan sih perjalanannya, sekitar 7 jaman. Jadi kita datang tuh sekitar pukul 10 malam ya, hampir 10 malam lah, 10 sampai 11 malam lah di situ loh. Jadi lumayan dari jam 3 sore dari stasiun Perujakan sampai dengan Pasar Turi Surabaya itu lumayan sih perjalanannya 7 jaman. Ya kan? Tapi lah itu dia tuh murahnya itu yang gak ketulungan, ya gak sih? Bayangin pakai kereta api dari Cirebon sampai dengan Surabaya yang biasa pakai premium itu luar biasa, sekarang cuman hanya 100.000 doang, ya nggak? Oke, baik, ya itu sih sebenarnya resikonya adalah jauh, kemudian juga tempat duduknya tuh yang nggak oke banget, namanya juga kereta ekonomi, ya nggak sih? Jadi ya begini, AC sih memang AC, tapi yang paling nggak tahan tuh ya itu dia tuh banyak minyak angin, bau segala macem lah. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga sekali, ya nggak sih? Oke, terus kemudian perlu diketahui ya guys, kita udah nyampe di Surabaya itu sekitar pukul 10 sampai dengan 11 malam. Memang sih lumayan ya, lumayan malam gitu loh ya. Kita bingung juga cari hotelnya, tapi jangan khawatir ya. Untuk Bobo Endol udah reserve duluan tuh dari kemarin-kemarin, jadi sudah diperkirakan. Ketika sudah nyampe di Pasar Turi Surabaya jam 10, berarti sudah dipersiapkan nih hotelnya untuk kita bermalam sebentar, karena nanti jam 5 pagi kita udah check out menuju ke Gubeng, kemudian naik kereta lagi ya menuju ke Ketapang. Lumayan itu perjalanan juga 6 jam ya. Nah ini kita udah nyampe nih di Surabaya nih. Tuh kan udah nyampe di Surabaya sekitar pukul 10 sampai dengan 11. Perjalanannya lumayan panjang dan bikin pinggang nyut-nyutan loh sebenarnya. Ya, oke, baiklah. Ini kita udah nyampe di Pasar Turi ya, guys. Ini juga orang ini adalah pemberhentian terakhir nih, pemberian terakhir di Pasar Turi. Ini mereka juga ada yang dari Jakarta loh, di Jakarta, di Bekasi segala macamnya, ya kan. Terus kemudian mereka ya ini titik pemberhentian terakhir ya di sini Pasar Turi. Wah, rame juga ya. Seru juga sih sebenarnya perjalanannya ya. Baik, ya oke, kita keluar tuh. Stasiunnya udah kelihatan. Rame juga nih. Yes, welcome to Surabaya. Surabaya. Di Pasar Turi. Oke. Baik. Ya ini kita menuju pintu keluar nih ya. Wow, rame juga nih ya. Di sini udah mulai lumayan sih. Tadi juga kita udah sempat makan juga di restonya sih, resto di gerbong restonya ya. Lumayan makanannya tuh kita habis. Waktu itu kita makan malam itu ayam geprek ya 2, terus sama makanan-makanan ringan itu sekitar 20 ribuan, hampir 100 ribu lah 2 orang. Lumayan mahal juga sih sebenarnya. Tapi nggak bertahan lama di perut kita. Kita lapar lagi di sini. Nah, di Surabaya ini ternyata terkenal dengan bumbu hitamnya juga nih. Bumbu hitam yang kita kenal adalah bebek dengan bumbu hitam tuh khasnya biasanya Madura kali ya.
Nah kita juga cari di sini ternyata ada ya. Itu tepat depan apa namanya Pasar Turi ya, stasiun Pasar Turi itu depannya itu ada tempat makanannya gitu loh ya. Ya kebanyakan sudah pada tutup ya, tapi ya sudahlah nggak masalah ya kan. Dan kalau tuh memang ternyata kita mau pakai apa namanya taksi online ya kayak Gokar, terus kayak Grabcar itu sebenarnya sudah ada tuh orangnya. Jadi kalau mau check in segala macam itu ada di depan Pasar Turi. Jadi jangan khawatir ya kalau memang ternyata teman-teman nggak usah nyari-nyari dulu segala macam, nanti ada orangnya yang akan check inin. Dan itu babang-babang Grab, babang-babang Gokarnya itu sudah ada sebenarnya. Ini Surabaya Pasar Turi tuh. Ya, ini kita mulai keluar ya kanan. Di situ ada tuh. Ini pintu keluarnya ya. Ini pintu keluarnya. Itu waktu itu emang rame banget sih. Ini adalah penumpang terakhir kali ya. Kalau nggak salah sih terakhir, karena memang udah sepi. Setelah kita udah nyampe situ udah sepi banget sih sebenarnya. Oke, setelah semalaman kita istirahat gitu ya, kita kebetulan dapat hotelnya di depan Hotel Neo, hotel budget sih sebenarnya. Nggak apa-apa lah, cuma numpang tidur ya nggak sih. Nyampe di hotel juga sekitar pukul 12-an ya, 12 malam. Terus kita istirahat sampai jam 5, terus kemudian kita cabut deh, langsung menuju ke stasiun Pasar Gubeng ya. Ingat loh ya, masih pakai masker, walaupun mungkin tidak ditanya tentang swab apa segala macam, nggak sih, cuman tetap harus pakai masker ya. Baik, ini kita sudah ada di dalam. Jadi kita masih menunggu. Sebenarnya toko-toko juga masih pada tutup ya. Kita masih menunggu. Ini suasananya Pasar Gubeng. Ini kita lagi suasananya masih Imlek ya. Tuh Imlek ya, masih lampion-lampion waktu itu. Ya kita masih menunggu keretanya sih sebenarnya. Kereta yang mengantarkan kita dari stasiun Surabaya Gubeng ke Ketapang. Oke, perlu tahu ya. Ini perjalanannya juga lumayan loh ya, perjalanannya lumayan lama, sekitar 6 jaman. Itu kita dari jam berapa ya, dari jam 5 sampai, iya betul, dari jam 5 sampai jam 12 ya, 6 jam. Bayangkan dari Cirebon sampai ke Surabayanya aja 7 jam. Terus kita nginep dulu sebentar 4 jaman di hotel, kita berangkat lagi ke Surabaya Gubeng 6 jam lagi. Waduh, lumayan gak sih pantatnya? Apa kabar gak sih? Tapi gak apa-apa lah. Namanya juga cari murah ya gak sih? Oh ya, jangan lupa ya. Ini aku juga tentunya reserve di Traveloka juga. Jadi gak usah repot-repot beli tiket gitu loh. Biasanya kan kita harus repot gitu, lari-lari segala macam. Nah aku gak mau kayak gitu sih. Jadi walaupun kita pakai jalur darat, tapi semuanya harus terplanning gitu loh, jauh-jauh hari gitu. Oke. Ya ini udah masuk di keretanya nih. Biasa masih kereta ekonomi. Lagian harganya murah banget loh. Cuman hanya sekitar 58.000. Bayangkan 58.000 dari Surabaya Gubeng ke Ketapang. Waduh. Ya rame juga ternyata ya. Rame juga. Ini juga berhenti di beberapa stasiun sih sebenarnya. Berhenti di beberapa stasiun. Dan ya kalau Bobo Endol nggak terlalu banyak menceritakan tentang perjalanannya ya, karena perjalanannya standar gitu-gitu aja. Dan di kanan kiri pasti ada sawah, ada sungai, ada persawahan, ada hutan ya, begitu-begitu aja sih. Tapi yang paling seru tuh memang ada beberapa spot yang kita sukai tuh. Jadi ada beberapa spot kita itu di pinggir laut gitu loh kereta apinya. Keren lah sih, beneran keren banget nih. Kita udah mulai berangkat nih. Nah kita udah mulai berangkat pagi hari ini. Jadi udah ya masih segar sih sebenarnya. Kalau berangkat pagi-pagi itu masih segar ya, dibandingkan tadi yang di awal gitu kan. Perjalanan dari Cirebon ke Surabaya Pasar Turi dari jam 3 sore. Ini kita lumayan, matahari terbit gitu, udara juga masih segar. Ya seru aja sih, seru. Dan banyak hal yang kita pelajari dalam perjalanan darat tuh, banyak hal banget ya. Kalau perjalanan udara mah cepet banget kali ya. Mungkin dari Bandung atau dari Jakarta itu kalau nggak salah 1 jam deh, iya kan? Itu cepet banget. Tapi ini sampai 7 ditambah 6 berapa tuh? 7 tambah 6 13 jam. Perjalanannya doang pakai kereta api 13 jam. Bayangkan loh, 13 jam. Tapi gak apa-apa sih.
itu serius seru. Banyak hal yang kita lihat, banyak orang-orang yang kita unik gitu loh ya. Pokoknya seru tuh pemandangannya. Oke lah, oke banget sih sebenarnya dari Gubeng ke Ketapang. Alhamdulillah setelah perjalanan cukup lumayan panjang ya, akhirnya kita udah sampai di stasiun Ketapang nih. Ini dia stasiun Ketapangnya. 6 jam loh perjalanan dari Gubeng ke stasiun Ketapang. Kita jalan aja, tadi tuh banyak banget yang nawarin ojek segala macam karena itu deket banget loh ya dari stasiun Ketapang ke pelabuhan Ketapang. Itu sangat luar biasa deket ya. Jalan-jalan sedikit sih aman lah ya. Nah ini dia penampakan stasiun Ketapang. Yes. Lumayan ya perjalanannya 6 jam loh, bayangkan dari Gubeng ke stasiun Ketapang. Akhirnya kita sampai di pelabuhan Ketapang ya. Jadi dari stasiun Ketapang ke pelabuhannya itu cuman jaraknya sekitar 500 meteran ya. Kita juga dikasih tahu tuh kalau memang ternyata mau naik ferry dari pelabuhan Ketapang itu setiap setengah jam sekali juga ada sebenarnya ya. Jadi harus bisa download aplikasi. Jadi aplikasi ferry namanya. Jadi kita bisa cek tuh di situ harganya. Biasanya sih agak dimahalin ya kalau memang ternyata kita pesan di travel ya, malum lah ada administrasi segala macamnya. Nah ini di dermaga 3 kita masuknya. Jalannya lumayan sih dari depan ke kapalnya lumayan sih. 300 sampai 401 km sih sebenarnya jauh-jauhnya ya. Jadi kita pakai tiketnya tiket online. Itu murah banget, bayangin nyebrang dari pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk itu sekitar 10.000 per orang. Harganya 9.900 berapa gitu loh ya. Kita bulatin aja 10.000. Nah ini nih pemandangan Pelabuhan Banyuwangi menuju ke Ketapang, Gilimanuk. Tapang aja terus ya. Oke. Yes, ini nih penampakan kapal feri Potret Koneng. Koneng mah kayaknya kuning kali ya. Nah ini dia ya kapal feri yang kita tumpangin pastinya untuk nyebrang ke Pelabuhan Banyuwangi ke Gilimanuk, right? Oke, ini dek pertama itu mobil-mobil ya, parkir mobil semuanya itu ada di dek pertama. Kemudian di dek keduanya itu penumpang nih pastinya nih ya. Ini penumpang, dan dek kedua dan juga dek ketiga itu lumayan adem sih sebenarnya karena kan di dalam ruangan ada AC-nya dibandingkan dengan di luar tuh cukup panas. Ini mbak-mbaknya manis sekali. Terima kasih mbak. Alright, dan ini nih waktu kita nyebrang sih nggak terlalu banyak penumpangnya kali ya. Nggak terlalu banyak yang nyebrang karena kita nyebrang tuh sekitar pukul berapa ya? Pukul 1 siangan lah kalau nggak salah, pukul 1 siangan 12.30. Nah kita lagi naik ke dek selanjutnya nih. Ya tempat duduknya nggak terlalu banyak kayak dek pertama sih sebenarnya. Cuman ya penampakan kapal feri sih ya seperti ini sih, nggak terlalu gede cuman lumayan lah. Alright. Rugi banget sih sebenarnya kalau kita naik kapal feri terus hanya duduk di dalam gitu ya, nggak ngelihat pemandangan, kayaknya rugi bandar. Kita coba tuh keluar, kita bingung nih mau nitipin koper di mana ya, karena nggak ada tempat penitipan koper gitu deh. Tapi aman sih sebenarnya, di dalam koper nggak ada apa-apanya, paling cuma baju-baju doang buat nginep di Bali gitu loh. Nah ini dia nih, kita lihat wih keren kan. Nah ini kita di pinggirin kapal feri, ada tempat duduknya juga nih buat ngaso, buat menghilangkan penat gitu ya, lebih ke refresh aja gitu ngelihat laut. Ya sih sebenarnya kalau ngelihat laut tuh kayaknya kerasa kita tuh
hilang semua masalah, hilang semua cicilan, hilang semua broken heart gitu ya, kayaknya fresh aja gitu loh ya. Mendangannya sih cocok lah, oke lah, lumayan lah ya. Jadi rugi banget sih sebenarnya kalau kita naik kapal feri, entah itu cuma 20 menit, 30 menit, aku aja cuma 30 menit loh ya nyebrang, tapi lumayan merefresh otak yang tadi perjalanan dari Pasar Gubeng, stasiun Pasar Gubeng, stasiun Gubeng ya, ke Ketapang, stasiun Ketapang. Nah ini bagian dek atas nih, emang penumpangnya lagi nggak banyak, jadi banyak yang kosong-kosong gitu loh ya. Alright, setelah turun dari kapal feri ya, kita jalan sedikit. Di situ ada terminal ya. Kita naiknya bus sehati dari Gilimanuk ke Denpasar PP. Ini murah banget, harganya cuma hanya 50.000 ya. Atau mungkin kalau emang udah pesen di aplikasi ya. Tapi kalau kita tembak langsung tadi lumayan mahal sih, sekitar 60.000 lah, nggak apa-apa lah. Kita kan emang mau niatnya jalan-jalan ya, tapi lumayan loh, ada yang sampai protes 10.000 juga gitu. Emang harganya sekitar 50 ribuan. Alright, ini perjalanannya nggak sebentar loh ya. Kita sekitar 3 jam dari Pelabuhan Gilimanuk ke Denpasar. Bayangkan 3 jam tadi. Dari perjalanan Cirebon ke Surabaya aja udah sekitar 8 jam. Terus dari Surabaya ke Ketapang itu sekitar 6 jam. Udah sekitar 13 jam. 13 jam ditambah 1 jam deh pakai kapal feri. 14 jam. 14 jam ditambah 3 jam. 17 jam. Bayangkan perjalanan dari Cirebon ke Surabaya itu 17 jam. Ampun. Lewat darat sih. Tapi ini seru banget loh perjalanannya, seru banget. Kita tuh banyak ngelihat orang-orang yang nggak sering kita lihat gitu. Salah satunya adalah dari bahasanya, kemudian dari cara bicaranya, pokoknya unik-unik lah. Banyak pelajar yang kita ambil, salah satunya ini nih, ada cewek ya, mulai dari Gilimanuk dia naik sampai ke Denpasar, teleponan terus. Jadi kerjaannya tuh dia cuma nyari orang-orang yang baru update story, terus dia telepon. Yang update story dia telepon, yang update story dia telepon. Bayangkan, itu ngomong dari Gilimanuk sampai Denpasar sekitar 3 jam itu nggak berhenti-berhenti. Ampun deh ya. Oh iya, kita nyampe di Pelabuhan Gilimanuk itu sekitar pukul 3 ya, karena ada perbedaan waktu. Jadi waktu Indonesia Tengah, jadi lebih cepat 1 jam gitu dibandingkan dengan waktu Indonesia Barat. Ini perjalanannya nih ya fresh sih sebenarnya, karena samping kanan kirinya juga itu ada bangunan-bangunan, udah kelihatan bangunan-bangunan Bali gitu, gapura-gapura juga gapura Bali gitu, dan setiap di depannya tuh pasti ada pemujaan ya. Tuh seru sih sebenarnya. Bali. Nggak kebayang ya, cuman hanya perjalanan sekitar 300.000 loh ya, 300.000. Sebentar, 300.000 itu 2 orang loh, bayangkan. Jadi kurang lebihnya sekitar 150.000 per orang ya. Coba deh kita rinci. Dari Cirebon ke Pasar Turi itu 100.000. 100.000 dari Gubeng ke Ketapang itu 50.000, udah 150.000. Ditambah naik kapal feri 10.000, udah 160 ditambah 50, 210, ya sekitar 400 ribuan sih sebenarnya. Ya 400 ribu kurang lah ya. Oke, balik lagi ya. Ini adalah perjalanan dari Gilimanuk ke Denpasar ya. Ya begini sih jalannya, masih begini-begini aja. Kita naik bus hati itu kayak bus tayo gitu lah ya. Cuman ya emang seru gitu. Jadi ada satu penumpang itu, tapi hebatnya dia tuh bisa menguasai bahasa loh. Bahasa Bali, bahasa Surabaya, Jawa Timuran, bahasa Indonesia. Keren banget sih emang. Oke, sama bahasa yang Madura gitu loh. Dia juga bisa juga bahasa Madura gitu loh. Jadi itu
penumpang cewek itu emang apa ya, ngomong terus dari Gilimanuk sampai Denpasar 3 jam, bayangkan. Pusing-pusing, harusnya sih tidur ya, tapi tadi emang nggak bisa tidur karena memang ya itu ada salah satu penumpang yang ngomong, ngoceh, terus teleponan terus dari dari Gilimanuk ke Denpasar. Jalannya juga udah enak ya, jadi bener-bener ya, namanya pulau wisata itu dari ujung timur sampai ujung barat, atau ujung barat sampai ujung timur tuh jalannya bener-bener diperhatikan banget loh, bener-bener diperhatikan loh. Jadi ya jarang banget lah kita nemuin lubang-lubang, kemudian juga jalannya nggak rata, itu jarang banget kalau di Bali. Jadi bener-bener udah enak banget, aspalnya juga enak, jadi tuh kayak ya nikmat aja gitu. Walaupun jalan darat juga kayak nikmat aja gitu loh, nggak resek karena jalannya berlubang, nggak ribet karena jalannya bergelombang, nggak. Ini memang rata dari Gilimanuk sampai Denpasar tuh jalannya rata banget. Jadi jangan khawatir ya kalau memang ternyata Bobo Endo Lovers yang pengen menggunakan jalur darat mau ke Bali itu nggak usah pusing sebenarnya, karena jalannya berlubang nggak ada tuh. Jadi emang bener-bener jalannya juga udah mulus banget. Kita udah nyampe nih, tapi perjalanannya nggak semudah itu kawan ya. Setelah kita turun di terminal, itu kita harus naik metro menuju ke Kuta, karena penginapan aku ada di Kuta tuh. Jadi kita harus tahu nih namanya Transmetro Dewata. Di situ ada Ubung, Cokro Aminoto. Di situ ada trayek-trayeknya. Nah kita ini mau ke Kuta. Memang sih ini udah di Denpasar, tapi kita harus naik metro dulu supaya lebih murah. Kalau naik ojek online lumayan mahal juga ya, atau pakai taksi itu lumayan mahal. Jadi kita nunggu metro lumayan lama juga nunggunya, waktu itu sekitar setengah jam, dibikin bete ya. Nah ini pakai Imani loh ya, pakai Imani. Kalau mau ke Kuta itu ada jurusannya, jadi tanya aja di situ. Nah kita udah nyampe udah di dalam metronya. Enak kok, adem, AC gitu loh ya, dan cepet banget. Waktu itu malam ya, jadi nggak terlalu banyak berhentinya, dan penumpangnya juga sedikit gitu loh. Ini kita di dalam metro nih, asik banget. Itu sekitar 5.000 apa 4.000 ya, pakai Imani loh. Jadi dia nggak pakai uang cash, jadi nanti di tap aja itu langsung ngebuka gitu. Ini udah perjalanan kita menggunakan metro Bali. Nah, kita udah nyampe nih di Hotel Siesta. Ini hotelnya hotel budget sih, tapi bintang 3 loh. Aku dapat dari Traveloka itu harganya sekitar 250.000 per malam. Oke. Setelah kita beres-beres tadi di Siesta, kita jalan-jalan nih. Kita udah sewa motor kita waktu itu Vario ya, sekitar 75.000 per hari. Ini udah pada mulai tutup nih di kawasan Kuta nih. Nah ini di pinggiran kanan kiri kawasan Kuta ya, jadi udah mulai pada tutup. Ada jual tas, ada jual baju ya kan. Kemudian nah ini kita langsung ke La Plancha. Di La Plancha di Seminyak nih, kawasan Seminyak. Jadi bagus banget ya kan, lu lihat kanan kirinya kan. Tuh kita udah agak sedikit malam sih datangnya, sekitar jam 8-an. Ya, ini tutup sekitar jam 11 malam, guys. Jadi kalau mau kesini boleh
asiknya sih di saat matahari terbenam ya. Jadi kita bisa ngelihat matahari terbenam atau sunsetnya. Nih kayak gini, anginnya lumayan kenceng juga nih waktu kita kesini. Dan menu-menunya juga menu standar lah ya kan. Minumannya juga minuman harganya juga standar, baik alkohol maupun enggak. Harganya memang standar banget. Jadi emang bener-bener cuman lanjut part 2.